Kasus mengerikan Murder in Cabin. Pembantaian tragis satu keluarga di sebuah kabin dekat hutan dan pelaku sebenarnya yang masih belum terungkap hingga saat ini. Glenna Sharp atau yang akrab disapa Sue adalah seorang ibu dari 5 orang anak. Pada tahun 1979, ia diusir pergi oleh suaminya, James Sharp, seorang angkatan laut yang terkenal temperamental dan kasar. Sue kemudian membawa serta kelima anaknya. Pada November 1980, Sue akhirnya menyewa sebuah kabin. Kabin nomor 28 yang mereka tempati itu terletak di Resort Cady, Plumas County, California. Kabin tersebut terletak di area dekat hutan dan memang memiliki lingkungan dengan pohon-pohon besar di sekitarnya. Malam itu, tanggal 11 April 1981, anak tertua Sue, John, menghabiskan harinya di Quincy bersama dengan seorang teman bernama Dana Wingate. Keduanya terakhir kali terlihat berjalan sepanjang State Road 70 sebelum akhirnya kembali ke rumah John di cabin 28. Tampaknya temannya Dana berencana untuk menginap. Di cabin terdapat Sue dan putrinya, Tina, sedangkan anak-anaknya yang lain sedang menginap di cabin 27 milik keluarga Seabold. Keesokan paginya sekitar pukul 7:45, Sheila, putri Sue yang berusia 14 tahun kembali ke kabin setelah semalam menginap. Ia pulang untuk mengambil pakaian karena akan segera berangkat ke gereja. Tidak ada hal ganjil di luar, sampai ia menginjakan kaki di ruang tengah kabin. Sheila terkejut, seperti tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Ibunya, John, dan teman John yang bernama Dana ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi yang amat mengenaskan. Semua korban dalam kondisi terikat, penuh luka tusukan, dan juga pukulan di kepala. Pembunuhan itu sangat brutal. Di TKP, penuh dengan perabotan yang sudah diacak-acak dan dirusak. Ditemukan pula pisau dengan noda darah dan juga palu yang diduga merupakan alat untuk menghabisi para korban. Salah satu pisau bahkan ditemukan bengkok hingga 25 derajat. Seorang komandan sheriff bernama Rod yang datang ke TKP menjelaskan situasi di dalam kabin tersebut. Ia mengatakan bahwa darah berceceran di mana-mana. Semua korban tampak dipukul bertubi-tubi dan juga ditikam berkali-kali menggunakan pisau stik. Namun, di rumah itu mereka tidak menemukan Tina Sharp, anak perempuan Sue yang pada malam itu berada di kabin bersamanya. Tina menghilang tanpa jejak. Sementara itu, beberapa orang segera dicurigai sebagai dalang di balik peristiwa pembantaian mengerikan ini. Orang-orang itu adalah Martin Smart, tetangga keluarga Sharp yang juga memiliki kedekatan dengan polisi lokal, dan Bu Bay, seorang penembak dari Chicago, dan beberapa orang yang diduga pernah menjalin asmara dengan Sue juga diselidiki. Namun, tetap kasus ini menemui jalan buntu. Pada April 1984, 3 tahun setelah peristiwa naas itu, ditemukan tulang belulang manusia di Peter Fall, 29 mil dekat Camp 18. Tak lama setelah penemuan tersebut diumumkan dan polisi tengah menyelidiki identitas dari tulang-tulang itu, sebuah panggilan misterius datang. Sebuah panggilan datang di jalur 911. Penelepon tanpa identitas itu mengatakan bahwa pemilik tulang belulang itu tak lain adalah Tina Sharp, putri Sue yang menghilang 3 tahun lalu. Bagaimana penelpon misterius itu tahu? Bahkan polisi belum selesai melakukan identifikasi. Namun ironisnya, setelah penemuan tulang belulang Tina Sharp tersebut, kasus ini justru tak lagi terdengar. Tidak diketahui siapa pelaku pembantaian sadis ini dan apa motifnya, dan mengapa polisi tak dapat mengungkap kasus yang meninggalkan banyak bukti fisik sebanyak itu di TKP. Pada November 2016, People Magazine Investigates merilis sebuah episode khusus yang membahas misteri kasus pembunuhan di kabin nomor 28. Beberapa bukti dan informasi terkait peristiwa itu kemudian dibongkar kembali. Antara lain, dugaan bahwa pelakunya adalah tetangga mereka sendiri. Pertama, adalah dugaan tersangka pembunuhan tak lain adalah Martin Smart. Menurut People Magazine, salah satu motif Martin menghabisi Sue tak lain karena Sue ikut campur terkait pernikahannya.
Setelah peristiwa pembunuhan itu, rupanya Martin Smart menulis surat yang ditunjukkan kepada Marilyn, istrinya, yang diungkap ketika kasus ini kembali dibuka tahun 2013 lalu. Isi suratnya berbunyi, meskipun Marilyn mengklaim dirinya tak pernah menerima surat itu dan tak tahu menahu mengenai keberadaan surat tersebut, namun ia juga tak membantah bahwa tulisan di atas kertas itu adalah benar tulisan tangan milik Martin Smart. Namun anehnya, pengakuan ini tak pernah digunakan oleh penyidik untuk menjerat Smart. Sementara itu, terdapat pula sebuah palu yang ditemukan di dalam sebuah kolam yang berlokasi di dekat area kabin. Seorang pria menemukannya dengan menggunakan metal detector. Palu itu memiliki deskripsi yang sama dengan yang pernah diklaim oleh Martin Smart.